Bab 2. Hari ini Rainero pulang sedikit larut. Ia masuk ke apartemen yang dibelinya 1 tahun yang lalu. Apartemen yang dibelinya setelah kandasnya hubungannya dengan pujaan hatinya. Apartemen yang dijadikannya tempat untuk menyendiri dan menikmati sepinya seorang diri. Rainero melemparkan jasnya asal ke atas sofa, berikut dengan dasinya. Kemudian ia menghempaskan tubuhnya ke salah satu sofa sambil menyandarkan kepalanya. Lelah. Itu yang ia rasa. Apalagi saat mengingat pertemuannya dengan mantan tunangannya di restoran di mana ia mengadakan pertemuan dengan rekan bisnisnya malam ini. Hatinya masih saja berdenyut nyeri saat melihat sosok wanita yang masih menghuni relung hatinya itu. Apalagi dengan mata kepalanya sendiri ia melihat perempuan cantik itu bergelayut mesra di lengan suaminya yang tidak lain merupakan sepupunya sendiri. Rahang Rainero mengeras. Ada luka menganga di dalam sebongkah daging di dalam dada. Luka yang belum juga sembuh meskipun kejadian pahit itu telah terjadi setahun yang lalu. Rainero lantas berdiri. Ia mengambil sebotol minuman beralkohol di dalam lemari kabinet dan membuka tutupnya. Kemudian ia menenggak minuman memabukkan itu langsung dari botolnya. Berharap minuman itu dapat membuatnya lupa akan rasa sakit yang menderanya. Rainero kembali menghempaskan tubuhnya di sofa dan menyalakan televisi. Namun lagi-lagi rasa pahit yang ia dapatkan saat televisi menyala. Sebuah berita yang mengabarkan tentang kehamilan seorang artis ternama di negara itu membuat semua orang bersukacita dan memberikan selamat. Dia adalah Delianza, mantan kekasih dan tunangan Rainero. Seorang perempuan cantik yang juga merupakan seorang artis ternama sekaligus istri dari sepupunya sendiri. Delianza, setelah memutuskan hubungannya dengan Rainero hanya karena selembar kertas dari rumah sakit, ia pun menjalin hubungan dengan sepupu Rainero sendiri. Dan dia baru menikah beberapa bulan yang lalu. Namun sepertinya semesta belum cukup mempermainkan Rainero. Tiba-tiba sebuah pesan masuk dari sang ibu membuat darah Rainero seketika mendidih. Ada undangan makan malam untuk merayakan kehamilan istri Justin. Mommy harap kau datang. Tunjukkan, kau bukan lelaki lemah. Brak. Ponsel berharga fantastis itu Rainero lemparkan sekuat tenaga ke arah layar berukuran 42 inci di hadapannya hingga hancur berkeping-keping. Darah Rainero benar-benar mendidih. Ia butuh pelampiasan. Dengan menahan gemuruh di dadanya, Rainero pun keluar dari apartemen menuju klub malam langganannya. Di tempat lain, Harold masih saja marah-marah dengan Senina. Padahal ia anak kandung, tapi Harold memperlakukannya lebih parah dari anak tiri. Berbanding dengan anak tirinya yang diratukan dan dianggap melebihi anak kandung sendiri. Hati Senina yang telah hancur menjadi remah-remah kian berserak tidak karuan. Dengan menahan gemuruh di dadanya, ia pun keluar dari rumah bak neraka itu dan masuk ke dalam mobilnya. Lalu Senina melajukan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi menuju ke suatu tempat. Mom, aku benci Daddy. I hate him, Mom. I hate him, jerit Senina. Andai ia tidak ingin mencari tahu kebenaran tentang masa lalu ibunya, ia mungkin sudah pergi dari rumah itu. Rumah tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Ia masih belum percaya kalau ibunya berselingkuh. Dan ia masih meragukan kalau ibunya mati bunuh diri. Demi mengungkap fakta itu, Senina terus bertahan di dalam rumah bak neraka itu. Tapi sampai saat ini belum ada titik terang mengenai kejadian belasan tahun yang lalu. Biarpun masih kecil, ia sangat tahu bagaimana setianya sang ibu pada ayahnya. Bahkan setiap hari, ibunya tiada henti menantikan kepulangan suaminya dengan wajah berbinar bahagia. Ibunya selalu menantikan kedatangan ayahnya dengan wajah penuh cinta, lalu bagaimana bisa ia berselingkuh, sedangkan hati ibunya hanya untuk ayahnya. Senina juga penasaran, siapa laki-laki yang keluar dari kamar ibunya. Saat itu memang ada tamu seorang laki-laki, tapi tamu itu bukan mencari ibunya, melainkan pembantu mereka yang tak lain adalah Ambar. Lalu, bagaimana bisa laki-laki itu justru keluar dari kamar ibunya? Ia tidak tahu bagaimana kejadiannya sebab saat itu ia sedang tidur. Ingin menjelaskan, tapi Senina yang masih sangat kecil tidak bisa mengatakan apa-apa. Apalagi setelah kejadian itu, ayahnya seperti menjauhi dirinya.
Bahkan tak jarang ia melampiaskan kekesalannya pada Senina kecil. Namun satu yang Senina yakini, semua pasti perbuatan Ambar. Sayangnya, ia belum bisa membuktikannya. Sampai sekarang ia belum menemukan sesuatu yang bisa ia jadikan bukti. Rasa pahit seketika menjalar di hatinya. Senina lantas menghentikan mobilnya di sebuah tempat parkir bar yang cukup jauh dari rumahnya. Dengan dada yang bergemuruh, ia masuk ke dalam bar dan memesan minuman beralkohol. Berharap dengan alkohol ia dapat melepas sesak di dalam dadanya. Berharap dengan alkohol, ia dapat melupakan sejenak segala beban dalam hati dan jiwanya. Dua insan yang berbeda, memiliki permasalahan berbeda, tapi sama-sama menyesakkan dada. "Hai tampan, mau aku temani?" Tawar seorang perempuan berpakaian super seksi sambil bergelayut mesra di lengan Rainero yang tengah duduk sendirian di salah satu kursi klub malam. Bila biasanya Rainero langsung menyambut uluran tangan wanita-wanita seksi yang mengulurkan tangannya untuk merayu dan menikmati malam panas dengannya, maka malam ini tidak. Ia justru menepis dan mendorong perempuan itu dengan kasar hingga tersungkur di lantai yang dingin. "Don't touch me, bitch." Desis Rainero emosi. Ia bahkan melemparkan gelas yang ada di tangannya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Tapi karena keadaan klub malam yang ramai membuat tak ada yang mendengar kekacauan yang Rainero buat. Semua orang justru sibuk dengan urusan masing-masing. Perempuan yang mencoba merayu Rainero pun gegas berdiri. Melihat ekspresi murka Rainero membuat perempuan itu takut dan segera berlari dari hadapan Rainero. Pelayan klub malam yang sudah tahu siapa itu Rainero pun gegas membersihkan pecahan gelas. Mereka tidak mengatakan apapun pada Rainero. Rainero lantas melanjutkan kegiatan minumnya. Di lain tempat, Senina pun menenggak minumannya. Namun karena ia kurang suka alkohol, ia menenggaknya secara perlahan. Rasa pahit memenuhi rongga mulutnya, namun mampu membuat sensasi menenangkan dalam benaknya. Saat sedang menenggak gelas ketiga minumannya, tiba-tiba ponselnya berdering. Tanpa melihat siapa sang penelepon, Senina pun mengangkatnya. Mata Senina pun seketika membulat saat sadar Axton lah yang menelponnya dan meminta bantuannya menjemput Rainero yang mabuk di klub malam langganannya. "Tapi Pak, aku. Ayolah Sen, kali ini saja. Aku benar-benar tidak bisa sekarang." "Oke, aku kirimkan lokasinya sekarang juga. Hati-hati di jalan, Sen." Setelah mengucapkan itu, Axton pun menutup panggilannya membuat mata Senina yang awalnya sayu karena pengaruh minuman beralkohol yang ditenggaknya seketika terbuka lebar. "Apa? Menjemput bos di klub malam? Bagaimana ini?" gumam Senina kebingungan. Tapi ia tidak bisa menolak permintaan Axton yang juga merupakan atasannya. Lalu, dengan berat hati, Senina pun meluncur ke klub malam sesuai instruksi Axton. Senina baru saja tiba di klub malam sesuai yang diinstruksikan Axton. Dengan perasaan gugup, Senina masuk dan mulai mencari keberadaan Rainero yang menurut Axton tengah mabuk. Senina benar-benar gugup. Bagaimana tidak, selama ini ia tidak pernah berinteraksi berlebihan dengan atasannya selain menyerahkan dokumen, melaporkan hasil rapat, melaporkan jadwalnya, ataupun membuatkan kopi. Ya, interaksi mereka hanya seputar pekerjaan saja, tak lebih. Lalu kini, ia diminta menjemput Rainero dan mengantarkannya pulang, benar-benar memusingkan. "Di mana dia?" gumam Senina saat masuk ke dalam klub malam. Matanya mengedar, mencari sosok tampan dan gagah itu sambil sesekali mengucek mata sebab bagaimanapun ia baru saja menenggak minuman keras tentu saja efeknya masih terasa. Untung saja ia belum benar-benar mabuk, kalau iya. Cek, Senina berdecak saat melihat pemandangan tak senonoh bertebaran di klub malam itu. Bulu kuduk Senina seketika merinding. Bahkan tubuhnya sudah panas dingin seakan ikut tergoda ingin melakukannya juga. "Jangan gila kau, Sen. Ayo temukan bosmu itu dan segera antar pulang." Untung saja besok libur jadi aku bisa bangun siang." Senina terus bergumam sendiri dengan mata sibuk mencari keberadaan Rainero yang seakan tertelan oleh lautan manusia. Maklumlah, klub malam yang ia datangi ini merupakan klub malam terbesar di kota itu. Tempatnya pun sangat luas. Belum lagi padatnya pengunjung membuat pemandangan Senina sedikit terbatas akibat terhalang tubuh para pengunjung.
Tak mau ambil pusing, Senina lantas bertanya pada bartender yang tampak sedang menuangkan cairan kekuningan ke dalam gelas. "Maaf tuan, apa Anda kenal pengunjung yang bernama Rainero?" tanya Senina pada bartender itu. Bartender itu memicingkan matanya. Ia pikir Senina adalah gadis panggilan Rainero seperti biasanya. Tapi penampilan Senina justru tidak seperti gadis-gadis yang biasanya melayani Rainero. Bila gadis-gadis tersebut cenderung berpakaian seksi bahkan nyaris telanjang, maka Senina memakai hoodie dan celana jeans. Apa selera Rainero telah berubah? "Hei, kenapa bengong? Jawab, kamu tahu pengunjung yang bernama Rainero tidak sih?" Sentak Senina kesal karena bartender itu justru sibuk memperhatikan dirinya. Maaf, kamu. Saya sekretarisnya di kantor. Pak Axton meminta saya menjemputnya, jelas. Mata Senina mendelik kesal. Ia paham arti tatapan dari bartender tersebut. Bartender itu menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Merasa tak enak sendiri karena salah paham. "Oh, maaf. Baiklah, mari ikut aku. Dia ada di sudut sana." Bartender itu lantas mengantarkan Senina ke meja Rainero. Setelah sampai, ia pun segera permisi untuk kembali ke mejanya. Pak Rainero," panggil Senina. Ia ingin memegang lengan Rainero dan menggoyangnya, tapi ragu. Namun setelah dipanggil beberapa kali, Rainero tak kunjung membuka matanya yang tertutup sebelah tangan. Dengan terpaksa, Senina lantas menggoyangkan pundak Rainero hingga laki-laki itu pun menurunkan tangannya. "Pak, bangun Pak. Ayo, pulang," ucap Senina. "Anza, kaukah itu? Kau kembali, Hani. Akhirnya kau kembali. Aku merindukanmu," ucap Rainero tiba-tiba. Mata Senina seketika terbelalak saat Rainero menarik lengannya hingga ia terduduk di pangkuan Rainero. "Pak, ini saya, Senina. Sadar Pak." Senina mencoba memberontak agar Rainero melepaskan pelukannya yang cukup kencang. "Anza, akhirnya kau kembali. Aku tahu, kau pasti masih mencintaiku. Aku merindukanmu, Za." Rainero terus meracau membuat Senina terpaksa menghempas kasar tangan Rainero yang memeluknya hingga Rainero terbaring di sofa. "Hei, bisa kau membantuku?" tanya Senina pada salah seorang pelayan laki-laki klub malam itu. Ya, pelayan laki-laki itu pun mengangguk. "Tolong bantu aku papa laki-laki ini ke mobilku, bisa?" Laki-laki itu pun mengangguk dan mulai memapah Rainero ke mobil Senina. Setelah Rainero berhasil dimasukkan ke dalam mobil, Senina pun memberi pelayan itu uang tips. Setelah pelayan itu pergi, Senina pun gegas duduk di balik kemudi dan dalam hitungan detik, ia pun melajukan mobilnya menuju apartemen Rainero yang diberitahukan Axton. Dasar merepotkan," gumam Senina sambil memijat pelipisnya. Ternyata efek alkohol itu kuat terasa di tubuhnya. Tubuhnya terasa panas, penglihatannya pun mulai mengabur. Namun sebisa mungkin ia mempertahankan kesadarannya. Ia tak mungkin membiarkan dirinya celaka. Apalagi ada atasannya di dalam mobilnya saat ini. Tentu ia tak mau berurusan dengan pihak kepolisian karena membawa orang nomor 1 di perusahaannya itu dalam keadaan mabuk. Meskipun itu bukanlah kehendaknya, tapi tetap saja ia yang akan dijadikan tersangka utama bila terjadi sesuatu pada seorang Rainero Sanchez. Tak sampai 30 menit kemudian, mobil Senina telah tiba di apartemen Rainero. Dengan langkah terlatih, Senina memapah tubuh besar Rainero menuju unit apartemennya. Saat tiba di depan pintu unit apartemen Rainero, Senina kebingungan sebab ia tidak tahu paskode masuk ke apartemen itu. Pak Rainero, tolong sebutkan paskode apartemen Anda," panggil Senina sambil menggoyang-goyangkan tubuh Rainero. Mata Rainero memicing, kemudian ia terserah lebar. Anzaku, sayang. Aku senang kau masih ada di sini. Oh, kau mau masuk ke dalam apartemenku. Paskodenya hari ulang tahunmu. Ayo bukalah. Ujar Rainero yang masih mengira Senina adalah Delianza, mantan tunangannya. Senina yang tidak tahu hari ulang tahun Delianza pun hanya bisa menghela nafasnya. "Maaf Pak, saya bukan Nona Delianza. Jadi tolong sebutkan paskode apartemen Anda." "Kau tidak percaya? Baiklah, lihat ini. 010 bla bla bla. Benar kan?" Racau Rainero, tapi tak dipedulikan Senina.
Yang ingin ia lakukan saat ini hanyalah mengantarkan Rainero ke kamarnya, setelah itu pulang. Setelah pintu terbuka, Senina mengantarkan Rainero menuju kamarnya. Meskipun awalnya agak kebingungan sebab apartemen itu ternyata cukup luas dan besar, serta memiliki banyak kamar, tapi akhirnya ia berhasil menemukannya dengan bantuan Rainero sendiri tentunya. Setelah membantu Rainero berbaring di ranjangnya, Senina pun bergegas beranjak dari sana. Tapi baru saja Senina membalikkan badannya, tiba-tiba Rainero menangkap tangannya. Senina pun tersentak dan segera membalikkan badannya lagi. Ia berusaha melepaskan cekalan tangan Rainero dari tangannya, tapi ternyata sulit. Padahal mata Rainero sedang terpejam. Kau mau kemana? Kau mau pergi lagi? Meninggalkanku lagi? Iya. Takkan aku biarkan. Tiba-tiba mata Rainero terbuka. Sorot matanya menajam. Namun di penglihatannya, tetap saja Senina tampak sebagai Delianza. Melihat sorot mata yang tak biasa dari Rainero, jelas saja Senina khawatir. Ia pun berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tangan Rainero, tapi ternyata sulit sebab Rainero mencengkeram tangannya cukup erat. Hingga tiba-tiba Rainero menarik tubuh Senina hingga jatuh di atas tubuhnya. Mata Senina jelas saja terbelalak. Ia ingin melepaskan diri, tapi Rainero justru memerangkapnya dengan memeluk pinggangnya erat. Pak, lepas. Saya Senina, sekretaris Anda, bukan Nona Delianza, mantan tunangan Anda, teriak Senina panik. Tapi Rainero yang akal dan pikirannya sedang dikuasai minuman beralkohol terang saja tidak menyadarinya. Di matanya hanya ada Delianza. Malam ini kau akan menjadi milikku Anza. Kau akan menjadi milikku lagi. Takkan aku biarkan kau pergi lagi. Kau hanya milikku. Milikku. Setelah mengatakan itu, Rainero dengan sekali gerakan membalikkan tubuhnya. Bila tadi dirinya berada di bawah, maka kini Senina lah berada di bawah tubuhnya. Rainero mengungkung tubuh Senina di bawah tubuhnya sambil menyeringai. Kau makin cantik Anza. Kau memang selalu cantik. Malam ini kau akan jadi milikku Anza. Ah tidak, bukan hanya malam ini, tapi malam seterusnya. Kau belum pernah melakukannya denganku, bukan? Mari kita bercinta, Anza. Akan kau tunjukkan aku lebih baik dari dia. Meskipun aku tidak bisa memberikanmu anak, tapi aku bisa memuaskanmu. Hahaha. Mendengar kata-kata itu, Senina makin ketakutan. Ia terus memberontak, tapi tenaga perempuan tetaplah kalah oleh tenaga laki-laki. Meskipun Rainero sedang di bawah pengaruh alkohol, tapi tenaganya tetap tak berkurang. Justru ia makin kuat dan bersemangat karena kesadarannya yang tidaklah utuh. Rainero menarik tangan Senina ke atas dan menahannya. Ia lantas menyapukan bibirnya di atas bibir Senina. Senina mencoba memberontak. Ia mengatupkan mulutnya sekuat tenaga agar Rainero tidak berhasil menikmati bibirnya, tapi Rainero tidak habis akal. Ia menggigit kecil bibir Senina membuat Senina tanpa sadar membuka bibirnya. Rainero menyeringai. Lalu ia memasukkan lidahnya ke dalam mulut Senina yang terasa sangat manis. Rainero sampai terbuai sendiri sebab selama ia menjadi Casanova, ia tak pernah mau berciuman. Sebab baginya berciuman hanya dilakukan saat ia bercinta dan bercinta hanya dilakukan dengan perempuan yang ia cintai. Berbeda dengan para perempuan itu, ia bukan bercinta. Mereka hanya having sex. Ya, mereka hanya menjadi tempat pelampiasan hasrat Rainero saja. Bahkan Rainero tak mau disentuh berlebihan pun dirinya tak mau menyentuh tubuh para perempuan itu layaknya ia lakukan saat ini. Di mana ia dengan penuh semangat menyentuh tubuh Senina di setiap incinya. Senina ingin menjerit, tapi mulutnya terus saja dibungkam oleh bibir Rainero. Tangan Rainero yang bebas pun seakan tak ingin ketinggalan, ia mengeksplor tubuh Senina. Rainero melepaskan cumbuannya dari bibir Senina. Senina yang melihat kesempatan untuk melarikan diri pun segera beranjak, tapi Rainero justru dengan cepat menangkapnya kembali. Pak, lepas. Aku Senina, bukan Delianza. Aku